lebih dari 2 juta orang pekerja di PHK dan dirumahkan berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan per April 2020. Kini, pemerintah kembali memberikan kejutan, yaitu dengan menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebagian masyarakat menilai bahwa keputusan pemerintah kali ini sebagai sebuah langkah yang tidak sensitif dan semakin mempersulit situasi rakyat. Kementerian yang berhubungan dengan BPJS tanggal 2 September dan Bu di situ jelas-jelas tertulis bahwa kelas 3 tidak dinaikkan, tapi ternyata tetap dinaikkan. Lalu harga diri kita ini apa? Lalu kenapa kita masih mau rapat? Saya mengusulkan kalau ini tetap dilanjutkan, tetap dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS. Dengan Kementerian Kesehatan tidak ada gunanya. Rangkuman apapun, kesepakatan ditandatangani siapapun juga tetap dilanggar kok. Kita nggak punya harga diri DPR. Dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah 48,8 triliun. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai kesannya kita ada subsidi di APBN itu gede, dari APBN itu gede banget. Tapi kalau cara kita menerangkan tidak pas, hati-hati, ini bisa dipikir kita mau berikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Saya sangat tidak setuju karena waktunya kurang tepat. Terus katanya turun, kok sekarang naik lagi? Saya bingung, maksudnya gimana, jadi kok bisa jadi naik lagi ya? Saya keberatan jujur, apalagi zaman sekarang ya lagi susah, apalagi saya udah pensiun, kok bisa naik lagi gitu. BPJS Kesehatan naik. Itu artinya pengadilan dan rakyat sudah dikibuli Jokowi. Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan dinilai banyak pihak sebagai sebuah kesalahan yang besar. Terlebih, kebijakan yang tertuang dalam Perpres 64 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Demikian disampaikan pakar hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Alasannya, Mahkamah Agung telah membatalkan pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75 2019 tentang perubahan atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan yang menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sesuai dengan putusan MA tanggal 27 Februari 2020 perkara nomor 7. Dengan demikian, putusan pengadilan itu tidak bisa hanya dipatuhi beberapa saat saja. Itu sama halnya mengelabui pengadilan dan rakyat. Pada putusan uji materi berlaku asas erga omnes, yang artinya berlaku untuk semua, kepada siapapun dan kapanpun. Tidak bisa dengan mematuhi hanya beberapa saat, di mana nilai keadilannya. Apalagi saat ini masyarakat sedang di masa sulit, harus menghadapi COVID-19 yang sejalan dengan pertimbangan MA, yang secara sosiologis masyarakat masih sulit dalam perekonomian. Apalagi dalam putusan MA tersebut disebutkan daya beli masyarakat masih belum siap dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Apakah diartikan Juni
daya beli masyarakat sudah siap oleh pemerintah? Jelas tidak, apalagi sekarang ada COVID-19. Atas pertimbangan tersebut, saya meyakini bahwa hal ini tak lebih dari sekedar akal-akalan pemerintah. Makanya, menurut saya, itu akal-akalan pemerintah saja untuk mensiasati putusan MA. Kementerian yang berhubungan dengan BPJS tanggal 2 September dan Bu di situ jelas-jelas tertulis bahwa kelas 3 tidak dinaikkan, tapi ternyata tetap dinaikkan. Lalu harga diri kita ini apa? Lalu kenapa kita masih mau rapat? Saya mengusulkan kalau ini tetap dilanjutkan, tetap dinaikkan, kita tidak usah rapat lagi dengan BPJS. Dengan Kementerian Kesehatan tidak ada gunanya. Rangkuman apapun, kesepakatan ditandatangani siapapun juga tetap dilanggar kok. Kita nggak punya harga diri DPR, nggak ada sanksi apapun. Masa kita cuma bagian kalau ada anggaran pada melas-melas datang, Bu tolong dong Bu ini dinaikkan Pak ini tolong dong dirangkum kita tanda tangan. Tapi ketika rakyat menjerit kita tidak bisa apa-apa.